Ya alhamdulillah ya di pandemi ini lo masih bisa kerja di BDI ya. Alhamdulillah. Masih bisa berkarya ya. Berkarya. Iya dong. Soalnya gini, kita kan selalu bangga kalau misalnya nih hasil kerja kita tuh ada di YouTube, apalagi buat TV kayak video klip. Ya lo bangga lah, apalagi kan misalnya kita bikin buat event gitu, video kita dipampang di layar gede banget gitu. Dan kita tahu, iya gitu. Tapi kadang kalau tayang di TV gitu, cuma kita ya ini tuh di dalamnya banyak ya wajar sih, banyak apa sih kelas-kelasnya ini segala macam, dan ini tuh sebenarnya bisa dibikin lebih bagus tapi jadinya begini doang. Jadi ya orang romoin tonton dong di sini jam segini saya ini nggak sebagus yang seharusnya gitu. Iya makanya kalau kerja itu tuh harus benar-benar lo tuh dari hati. Jadi kalau dari hati lo pengen hasilnya yang terbaik gitu ya. Kenapa akhirnya gue sama Bas tuh salah satu karyawan yang lama, berarti terpaut 10 tahun istilahnya gitu kan. Lo 10 tahun lebih, gue 20 tahun lebih istilahnya gitu lah. Ya orang-orang lama inilah yang sebenarnya cinta BDI ya kan, loyal sama BDI, mengerti dengan keadaan yang bagaimana pasang surut di BDI kita ngalamin, tahu ya kan. Apalagi kayak sekarang nih pandemi nih, masih kerja juga alhamdulillah ya betul ya. Cuman kalau sekarang memang kan gue disebutin nih Bas kemarin di YouTube gue udah hampir 2 bulan berarti ya sekarang. Udah hampir 2 bulan lah. 2 bulan. Ya kenapa si Bas nanya masih mau lanjut nggak tahu guenya. Yang pasti gue belum pamit Bas. Iya. Berarti kan belum resmi kan? Belum resmi, secara belum karena gini. Pamit di antara tim yang hebat menurut gue ya, dengan masa kondisi gue kerja 20 tahun. Itu nggak semudah orang kerja setahun 2 tahun Bas. Lo setahun 2 tahun pamit kabur selesai gitu. Gue tuh banyak pikirin hubungan gue sama Pak Richard dan Bu Rena yang dekat keluarga ya, hubungan gue sama anak gitu kan. Karena sedikit banyak gue ini support sistemnya mereka, karena hubungan gue ke anak-anak itu sebagai kayak misalnya anak-anak tuh ke gue cerita ke gue, tapi gue kadang cerita ke Pak Richard gitu. Sama kayak lo, mungkin tim lo cerita sama lo nyari Pak Richard kayak gitu kan. Jadi buat gue tuh nggak semudah 1, 2, 3 gitu misalnya pamit udah gitu. Makanya sampai sekarang pun belum pamit, karena mungkin yang gue lihat nih Bas, Pak Richard masih sibuk, Borna masih sibuk juga, terus anak-anak juga masih sibuk. Jadi kayaknya gue mau pamit pun nanti setelah waktu yang tepat gitu. Dan sebenarnya nggak pamit nggak apa sih? Nggak mungkin dong. Nggak, makanya ya udah goodbye gitu aja. Nggak, bukan goodbye, makanya ya udah tetap ada tapi nggak bekerja gitu. Iya Pak Richard sih ngomong gitu juga. Lo istirahat aja sampai lo suka. Tapi maksudnya kalau ngeliat sekarang kan kondisinya adalah anak-anak sedang bekerja nih, sedang sibuk-sibuknya. Terus di saat orang sibuk, gue nggak ngapain. Ya nggak masalah. Toh di ininya juga ada hitungan gitu. Enggak lah. Enggak, maksudnya ada hitungan, nggak kerja ya nggak dibayar gitu. Oh iya. Maksudnya dan gue paham, gue sangat mengerti itu. Ketika gue nggak kerja berarti gue nggak ada income kan maksudnya. Iya. Gue berarti ya udah nggak usah pamit, tetap ada tapi nggak kerja, cuma itu doang. Mau sampai kapan? Ya sampai grup itu. Sampai enggak lah. Pokoknya pasti nanti gue akan pamit, tapi gue nggak tahu kapan. Pokoknya itu. Karena gini kan Dodo, pamit untuk karyawan yang 20 tahun lebih itu kaku banget. Oh, gue sih bukan kaku Bas, cuman gue tuh banyak yang gue pikirin maksudnya gitu loh. Anak-anaknya, maksudnya anak tim kita nih gitu kan. Sampai sekarang aja banyak anak-anak yang masih on kayak cerita misalnya Kak ibu harus ngapain, masih ada kayak gitu. Oh ya udah nggak, maksudnya itu kan nggak masalah, itu kan pribadi kan berarti kan. Iya. Pribadi. Iya. Ya udah nggak masalah. Cuman ya kayak ya intinya tetap ada tapi nggak kerja, udah sebatas itu doang, sebatas nggak kerja doang. Ya udah kan gue lakukan itu. Ya iya berarti nggak usah pamit, udah kayak gini aja udah. Tapi mau sampai kapan? Kenapa belum pamit ya, karena hubungan gue mana kan dekat. Hubungan gue kan dekat. Gue terlalu pada sibuk nih, apalagi di episode sebaru nih, baru episode 3 kan. Mungkin ketika sudah berjalan, sudah anak-anak sudah tahu porsinya, pasti juga mungkin lebih tone down untuk produksiannya, mungkin gue bisa masuk untuk pamit gitu. Kalau sekarang misalnya gue pamit ya bisa aja gue pamit, tapi akhirnya apa? Karena akhirnya nanti jadi nggak enak. Misalnya dia kan biasa aja yang oh ya oke. Karena otaknya dia lagi ngurusin
si program ini gitu. Tapi kalau jadi momennya gak dapet ya, ya udah closingannya santai, gak dapet. gua pun ketika ngomong juga lebih enak, dia mungkin juga lebih enak. Takutnya ketika gua masuk dia lagi stres sama ini, yang tadi mau keluar baik-baik jadi berantem. Gua nggak mau yang kayak gitu karena ya gua bilang 20 tahun itu bukan yang sebentar, yang lama loh ini gua kerja gitu. Tapi saran gue sih syarat saya itu tetap gak ada doa apa. Ya udah nggak usah pamit, udah gini aja. Cuma batasannya nggak ada duit. Iya, nggak kerja dan nggak ada hitungan gaji gitu. Iya, cuman nggak enak di guanya gitu. Karena gini Bas, untuk menghandle Parja itu nggak gampang, bener nggak sih lo? Iya. Nggak semua orang bisa deket sama dia, nggak semua orang bisa ngobrol secara bebas. Kayak gue Parja, gue cerita tentang misalnya keluarga gue, karena emang udah kayak keluarga, iya kan? Kalian boleh ngasih pesan ke Pak Richard, jadi kali aja nonton. Ya kasih tahu aja apa. Bapak apa? Lu mau ngapain? Jangan seneng dihorein, jangan seneng dihorein. Gimana jangan seneng? Enggak, maksudnya banyak loh, maksudnya orang-orang terdekat Pak Richard yang cuma sebenarnya apapun yang dibilang Pak Richard, oh iya bener Pak, bagus, iya nih gini, apapun yang diomongin penting atau nggak penting pasti oh iya Pak gini, hehehe, gitu kan. Oh jadi kayak tim horinya dia. Tim dihorein. Ya memang, kadang Pak Richard tuh bukan, kalau menurut gue nih Pak Richard itu tuh dia suka sama orang yang merespon apa yang dilakukan. Makanya kayak tapi banyak yang salah respon. Iya. Dia pikir gimana gitu kan. Iya. Ya makanya kalau gue mau hubungan Parja tuh baik ya hanya sebatas kerjaan, karena gue dekat, bukan yang gue seenak-enaknya juga gitu ya, enggak, tetap hormat gitu loh ya kan. Cuma memang kadang gue juga suka gedek sama orang-orang tuh yang sebenarnya nggak ngerti dia, tapi dia cari-cari ya muka gitu, padahal sebenarnya dia nggak ngerti, nggak paham gitu loh. Kalau kita kan udah paham seorang RB itu gimana gitu ya, pimpinan kita ya kayak gue nih memimpin 20 tahun, dia ngajarin gue dari istilahnya kayak main-main dulu di kantor sampai akhirnya jadi proses asisten, jadi produser, yang terakhir ya sekarang ya gue megang jadi headnya on air dan multimedia apalah itu gitu loh. Ya itu kan istilahnya kualitas diri lo gitu. Kualitas diri lo itu dinilai dari bosnya, mampu apa enggak gitu. Ketika lo mampu berarti kan otak gue, visi gue harus sama si RB itu enggak apa Richard gitu. Tinggal gimana tanggapan dari timnya. Di Karadu marah-marah mulu ya, karena kalau pemarah ya gue ada alasannya. Ya gue walaupun lebih dari umur gue jauh, ya gak jauh lah. Jauh ya. Ya kan maksudnya, tapi ya gue layaknya seperti teman diskusi, teman ngeceng-ngeceng gitu, istilahnya sih receh-recehan gitu ya kan. Ya karena emang gue selalu naruh diri gue tuh gini, gue bisa jadi pimpinan yang diseganin, tapi gue juga mau menjadi temen yang disenengin gitu. Makanya di setiap lapisan divisi ya alhamdulillah gue baik hubungannya gitu. Masalah panik lagi nih gue lagi nih. Iya. Gue positifnya sih itu emang semua hal tuh bagusnya ada paniknya juga biar gak hilang atau disepelein, akhirnya gak dikerjain. Terus, tapi kadang ada negatifnya juga. Kadado kita nggak tahu dasarnya. Kadang Kadado tuh nggak kasih tahu dasarnya ke kita, deadline-nya lah, kliennya tuh modelnya begini lah. Karena gini, kita kan nggak tahu apa loh. Kenapa bukan? Jadi tiba-tiba memang gitu. Kalau biasa gue deadline itu hanya gue berikan ke tim on air-nya, tim gue nih, ya tim gue. Jadi sebenarnya nanti tim gue itu yang akan ngasih tahu ke divisi-divisi yang bantu, kayak misalkan kameramen lah, apa divisi finance. Ya mungkin berita itu nggak nyampe, jadi ketika gue tanya ke elunya, lu juga nggak ngerti. Sebenarnya kayak diomelin ini. Iya. Kenapa? Gitu. Jadi sering kejadian pertama kali ngasih instruksi, tapi seolah-olah udah 3 kali ngasih instruksi gak didengar. Padahal itu instruksi pertama, terus ya udah biasa aja kan, lu juga baru ngasih tahu. Kenapa begitu? Biasa aja, kadang gitu. Ya kan, mungkin ada miskom orang yang Kadado minta untuk tolong sampein dong ke kameramen gini. Mungkin karena apa-apa gue tuh bisa gue ngasih tahu satu orang. Orang ini nggak mungkin udah ngasih tahu tapi mungkin nggak jelas. Akhirnya gue kadang suka ngasih tahu lagi langsung ke orangnya, tapi mungkin saat itu orang ini nggak ngasih tahu lo dan gue nggak perlu tahu. Makanya gue
nggak tahu gue istilahnya gitu kan. Terus suka terutama ya divisi kamera lah ya, terus ini apaan, ya udah kan baru dikasih tahu, ya udah kita kerjain. Jadi seolah-olah tuh paniknya itu udah ngasih tahu 4 kali tapi nggak kita kerjain gitu, padahal kita baru tahu. Oh ya udah kita kerjain, tenang aja. Ya itu namanya lika-liku perkantoran ya. Maksudnya itulah yang bikin akhirnya semua bekerja sesuai porsinya dan hubungan tuh makin dekat. Ketika makin dekat, lo akan effort kerja lo juga akan nambah. Misalnya nih, oh iya nih Kak Adu nih, begini orangnya, lo harus bener nih. Pasti kan dari lo akhirnya ngeluarin yang bener gitu loh, ya kan? Kak Adu nggak suka begini. Jadi ketika gue kerja pun, ketika gue nggak incas di suatu kota, tapi mereka juga tahu gue maunya apa. Gitu. Kalau produser yang nggak tahu, at least dia sudah megang SOP kerja dari gue gitu. Oh dia nggak mau nih kayak gini, maunya kayak gini. Nah karena maksudnya gue juga pengen bikin tim itu nggak selalu misalnya gue ke tim gue, tapi sekelilingnya yang bisa bantu tim gue di saat tim gue tuh lagi mungkin lagi geser otaknya. Yang jagain siapa? Ya tim kameramen yang saat itu gitu. Ya kalau dibilang mungkin kalau keluar sama freelance gitulah, kamera freelance agak repot pasti gitu. Oh iya ya, karena treatment kerja kita udah beda. Iya pasti. Udah beda, udah saling ngerti, dan sebenarnya kita tuh nggak ada base SOP. Kalau di luar kan mungkin iya, tapi produser sama kameramen tuh batasannya begini loh. Kalau di kita tuh beda masalahnya. Iya, jadi kalau sekalinya salah satu diganti tuh ya berantakan. Iya, dan kalaupun diganti salah satunya, misalnya tim gue diganti gitu, tapi tim kameramen udah tahu maunya BDI ya, bukan produser pengganti. Iya, udah tahu standarnya gitu loh. Jadi kayak gue harus begini nih, gue ambil establish, gue ngambil detail gitu ya. Terus gue ngambil istilahnya apa sih Pak Bayi bilang? B-roll apa? Iya, gitulah, bisa gambar. Basicnya itu gitu. Jadi kalau tim gue yang cabut, at least dia masih punya SOP-nya gitu loh. Tinggal kalau ada orang baru yang lebih ngerti, berarti nambah ilmu aja gitu. Bas, terus ada nggak gue? Sering jajanin kalau syuting. Oh iya, nggak gue iya. Gini loh, gue tuh paling sering dulu karena gue punya seragam ya kan gue kerja bukan BD doang, gue desainer baju istilahnya, karena gue bikin seragam, karena gue dapet duit lebih. Memang gue paling seneng jajanin, artian gini, bukan jajanin aja sih, maksudnya kalau emang ya udah bareng-bareng, namanya lo butuh tenaga syuting gitu istilahnya gitu ya, biar anak-anak happy ya udah, karena kan uang kantor juga nggak sebanyak. Iya kan, jadi untuk bikin moodnya anak-anak enak tuh ya kadang ya gue harus tahu cara treatment ke mereka gitu, walaupun nggak mewah kan, pasti mungkin ya tapi jajan ini seneng gitu loh. Dan ya mungkin di luar juga gitu juga ya. Saya juga kalau di event syuting atau apa tuh kan saya megang vendor lighting, kamera gitu segala macam. Ya rokok lah, ya inilah ya itu namanya, biar mereka. Tapi juga... gue paling seneng godain dia nih. Gue seneng banget godain dia kalau lagi puasa zaman dulu. Oh iya. Ya sering. Gue kan kadang dulu kalau udah syuting tengah hari bolong gitu kayaknya lu puasa berat banget. Kadang gue suka nggak puasa kan, malah nggak puasa gue kan gitu kan. Jadi gue suka emang nggak pernah maksudnya. Jadi gue yang waktu itu yang nggak puasa kan gue. Rio kan memang Kristen. Gue kan berdua sama dia nih. Jadi kadang kalau misalnya di puasa di makan siang mereka diem gitu ya, maksudnya habis sholat gitu. Nah gue kadang sama Rio nih sama makan gitu. Terus ya gue suka goda-godain mereka gitu. Akhirnya mereka suka buka batal karena gue bawa kemana, ke Burger King. Ayo dong, gue beli di Burger King banyak banget nih. Akhirnya buka di Cibubur. Ketahuan kan dosanya. Tapi bukan, maksudnya ya karena lo bikin tim lo seneng itu buat gue tuh keuntungan buat gue. Karena apa? Gue bisa misalnya gitu, lo capek apapun jadi nggak capek, ngerti nggak sih? Ya kan? Ya itu treatment gue. Cuma kayaknya terakhir-terakhir si Agun bilang, udah lama nih nggak jayanin. Agun bilang gue, mungkin berasa kan ya kondisinya kan beda gitu. Kadang maksudnya ya kadang kan kalau headnya kita kan pas kadang yang di bawah kita tuh nggak mengerti kalau kondisi kita misalnya lagi susah di kantor nih. Kalau kita kan mengerti kan, oh pemasukan kantor lagi dikit, malah kadang gaji kita dibelakangin dulu gitu ya. Betul nggak? Tapi kadang orang-orang yang di bawah itu suka nggak paham gitu. Makanya kenapa misalnya di saat orang lain pada gajian, memang kita kadang belum gitu ya, belakangan gitu, karena emang
karena orang lama, jadi sedikit banyak gue memahami gitu. Nah itu juga buat gue nggak masalah gitu. Nah itu alasan buat saya Kak Dodo. Kalau alasan Kak Dodo kenapa mundur Menurut di sini, mundur apa gajiannya dibanding yang lain? Karena gede nominalnya Kak Dodo. buat gue 20 tahun itu paling gede Bas. Oh gitu. Ya, ntar kita ngomong nominal deh. Iya maksudnya gini, kalau ngomongin sekarang dengan kondisi itu kan tadi gue sih nggak segitu, tapi nggak tahu ya. Kalau gue sih mana pernah sih gue mau ngoceh. Kalau orang gue juga enggak, ya udah terima apa yang udah dapet udah terima, ya kan, nggak ada, ya baik lagi. Karena Parija punya rencana untuk orang-orang yang tidak repot gitu lah. Ya. Contoh kita dibawa ke mana? Ke Hong Kong, ya kan, ke Singapura, ke Bangkok gitu. Ya memang dia memilih orang-orang yang enggak musik gitu lah. Ada kan kadang-kadang musik Bas. Ada. Gajiannya segini, gini. Kalau kita kan kadang Ada yang terang-terangan, Iya. ada yang diem-diem. kalau kita kan menerima, makanya mungkin Parjet juga lemburannya juga seneng gitu loh. Ya udah ajak deh, karena kita suka jalan-jalan gitu loh, ya kan. Cuma memang sekarang udah lama ya kita nggak jalan-jalan ya, Ya karena ditambah lagi corona gitu. Terus ada lagi Bas, gue Siapa lagi ya? Kak Dodo punya sahabat nggak sih di BDI? Sahabat ya, bukan teman. Kalau teman mah teman semua. Sahabat. Firman. Oh Firman tuh buat gue sahabat karena gue mau Firman itu nggak pernah hitungan uang. Lu percaya nggak sih? Hitungan uang yang gimana? Misalnya gini, Makan. Makan. Oh. jadi nggak ada orang ini kan. Lu kemarin gue Iya. pinjemin 50.000 loh. Ya. Kalau Firman gue nggak pernah gitu. Jadi kalau gue ada, gue jajanin. Firman juga ada. Kemarin Mas sempet Mas gue dipinjemin 15 sama Firman. Tuh. Jadi maksudnya kalau ngomongin sahabat ya karena gini, setiap orang pasti punya sahabat maupun di kantor maupun di luar. Tapi kalau di luar temen gue tuh udah sibuk dengan masing-masing gitu ya. Dan gue emang dari awal sama mereka itu nggak pernah yang pinjemin uang, nggak ada gitu. Jadi temenan sejalur aja gitu loh. Nah kalau di kantor ini karena mungkin gue Firman paling tua, visinya sama, jadi kayak hal gitu tuh di belakangnya gue Om Firman didit tuh kayak gitu belakangnya. Jadi ketika lo bisa membantu ke depannya mungkin dia bantu gue gitu. Kalau saya sih Kak Dodo, kalau yang masalah hitung-hitungan gitu, ke semua ya udah nggak usah hitung-hitungan. Semua mah lagi apa makan lah ini, tinggal tambahin aja ini, Iya. semua gitu. Kecuali sama orang-orang yang gayanya tinggi, kemampuannya kurang. Aku 10.000 juga saya tagih Kak Dodo. Oh iya, Goceng juga tagih, mana kemarin Iya. pinjam duit. tapi ya maksudnya ya begini, untungnya anak orang-orang yang kayak gitu paling males nyibit sama gue. Karena tahu gue kan, gue barang gue aja pindah aja gue tahu di kantor nih, ini gue aja hilang gue tahu. Jadi mungkin ya nggak ada lah orang kayak gue. Tapi kalau Mas Didit, Firman itu kalau masalah kayak gue uang itu kita ya bukan sharing, istilahnya lagi ada ayo Iya, gitu. Makanya kadang bareng-bareng. kalau Firman gitu ya, yuk kita ke Gancit yuk, ngapain makan, terus pas makan milih gue mau ini, karena gue kurang. karena nggak mungkin. Tapi gini, karena gue yang milih tempat ini, ya udah makan sama gue Oh, tanggung jawab. gitu. Karena emang gue pengen ini gitu. Berbalik misalnya sama kerja tadi kantor juga gitu, turun kenapa selalu deh, tapi gue nggak ada cash, ya udah gampang ya gitu. Jadi emang gue nggak pernah mempermasalahkan untuk keuangan sama orang-orang yang istilahnya gue percaya gitu. Kalau keuangan gitu, saya sih hampir semuanya gitu, kecuali orang-orang yang gayanya tinggi, kemampuan kurang ya. Oh iya, Itu pelit sekalian aja deh. Kita goceng juga. mendingan lo punya diem. Heeh. Ya kan daripada lo pengen punya tapi lo harus kesana kemari. Tapi kalau Kak Dodo kan ada sahabat. Kalau saya di Sini, dunia kerja, di sini. ya di sinilah. Nggak mau punya sahabat. Udah cukup temen aja. Ya Karena apa? buat saya tuh apa ya? Nggak bisa punya sahabat di tempat kerja. Oh iya, nggak, kalau gue bukan gila. Pondasi awalnya dulu Bas. Kalau gue emang bukan gila. Kayak contoh Bang Firman, gue dekat di saat berkantor. Tapi di saat dia di rumah, ya gue nggak ngutang-nguting. Maksudnya dia mungkin punya teman lain nggak apa-apa. Tapi ketika di kantor, lingkungan yang sama, Senin sampai Jumat, ya jadi teman curhat untuk kondisi kantor, pekerjaan, gue susahnya bikin konsep misalnya,
supaya hasilnya bagus. Terus sama mungkin ya cerita sedikitnya, gue nggak punya duit nih, gini namanya head sama head kan. Ya tadi kita bilang kadang gajian kita di belakangin kan. Jadi kadang tuh suara hati kita tuh bisa nyampein tuh ke setiap head doang, kayak malu nih. Iya. Mas, lu udah gaji belum, Mas? Betul nggak? Belum. Artinya kita nggak cerita sama yang lain gitu Iya. kan istilahnya. Makanya ketika wah enak nih udah ditransfer misalnya gitu ya, kita nanti ya kan gitu. Aneh, hubungan lo sama anak sih gimana sih? Maksudnya ada kendala nggak? Standar sih karena Corona kayak gini? Hah? Corona kayak gini? hampir dianggap gak ada kayaknya. Ya, jadi yang gue tahu sekarang Bas itu untuk ngurusin TVRI sendiri. Jadi dia ke rumah artis, dia bawa kamera, dia head lah, tapi dia bawa kamera sama Anggi ya, Anggi ini berarti berdua ya, untuk ngurusin VT ke rumah-rumah artis gitu. Sedangkan sebenarnya dia punya tim, ya mungkin dengan kondisi begini ya dia harus mengerti juga. Oh begitu. Lebih ini sih ngertiinnya lebih ke faktor ekonomi. Ya. Mereka tuh butuh. Kalau gue jalan, gue nggak makan nih, gue harus kesini biar dapat duit gini. Oke. Makanya kenapa gue beristirahat dari dunia perkantoran ini. Gue sempat ngalamin kayak gitu. Karena tabungan gue itu gue pakai buat ongkos gue, misalnya gitu. Yang kemarin ya, yang Ya, project jadi, sebelumnya. ya karena berpikiran gue bakal dapat. Tapi kesini kan gue harus mengerti, oh corona, oh nggak ada klien, oh begini, oh begitu. Gitu. Kesana shutdown dari kantor. Sebenarnya gue nggak mau resign, tapi kondisi terhempit yang bikin akhirnya gue ngapain gue keluar rumah kalau gue ngeluarin duit. Poinnya itu. Gitu. Sebenarnya kalau ngomongin paling galak, udah biasa lah gue digalakin sama dia. Udah istilahnya udah bebel jiwanya gitu. Cuma kadang kalau lu lagi dihadapkan satu kondisi yang lu bingung gitu ya, terus kadang dia marah, kadang buat gue tuh jadi nggak Nyaman. ini nggak reasonable buat gitu. Gue tuh nggak punya duit, bikin gue udah tanya ke kantor, tapi gue udah ngertiin gitu. Tapi ya karena kalau ya beda lah. Gue lebih seneng gue punya duit kantor, gue dimarahin nggak apa-apa daripada gue dimarahin gue nggak punya duit, otak gue udah kemana-mana. Tapi baik lagi, gue nggak menyalahkan orang-orang untuk terbantu, silakan, boleh kok, boleh banget. Gue nggak ngelarang dan gue nggak mencoba bantu kantor tetap produktif gitu lah. Kalau gue mungkin punya pemikiran yang beda karena di rumah gue juga ketika lagi mbak gue pulang nggak ada yang jagain, ya gue harus di rumah. Adik gue minta untuk jaga rumah, jaga nyokap, bukan ngejaga cuman jaga doang, gantiin daster, buka pampersnya, ngasihin celana dalam kan, gitulah Bas. Jadi maksudnya ketika dulu gue kerja sibuk, hubungan ke keluarga gue agak kurang, ya sekarang gue jadi rasain, oh iya mendingan gue di rumah jagain, toh makan udah disiapin adik gue, tinggal istilah lo tinggal bikin, tinggal makan, yang penting lo jagain ponakan lo jagain nyokap lo gitu. Makanya kenapa gue di rumah aja, jadi bukan berarti gue di rumah terus gue ngelamar kerjaan, enggak sama sekali. Kuncinya itu di mbak gue datang gue bisa jalan-jalan lagi gitu. Tapi kesini nih Bas, udah keenakan gue nya, jadi kayaknya stres lo itu turun drastis. Jadi untuk memulai pekerjaan yang kayak sekarang belum siap gitu. Jadi kalau anak-anak bilang masuk lagi itu jadi harus benar-benar gue pikirin, karena ketika gue masuk lagi otak gue tuh harus stay tune. Iya, dan masuk lagi dengan tingkat tinggi lagi. Maksudnya enggak masuk lagi dengan ya tanggung jawab kada-doka yang sebelumnya. Iya, benar. Terus harapan lo kerja di BDI apa, Bas? Ya biar lancar aja rezekinya BDI, karena BDI lancar rezeki ya rezeki kita lancar. Iya, itu aja sih. Standar itu aja sih. Benar. Dan bukan gue ninggalin BDI karena lagi susah, enggak sama sekali ya. Gue istirahat karena otak gue itu lagi dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan dalam diri gue. Ya mudah-mudahan ya apapun keputusan gue yang terbaik buat gue dan terbaik buat BDI gitu. Sama harapan gue juga lo kalau masih di BDI ya tetap bekerja pakai hati ya kan. Tetap istilahnya bimbing teman-teman yang perlu dibimbing gitu. Tetap menjadi teman yang baik, tempat curhatnya gitu. Apalagi kita head ya, kita harus paham mengerti dengan kondisi setiap tim, bener nggak? Ya lu harus ngerti, misalnya Agun dengan anaknya kemarin tuh sakit, bolak-balik rumah sakit, berarti kan sebagai pimpinan lu harus
in charge sih, nggak bisa gue maju, saya gitu kan. Dan bukan cuma karena tim lagi nggak bisa sih, kadang kan kita yang ikut meeting jadi tahu oh programnya begini. Iya, Oh gambarnya berarti untuk kebutuhannya ini, kebutuhan opening lah, cuma Iya. sekedar opening kan. Iya. Oh bagusnya begini nih. Sedangkan kalau kita kasih ke tim bisa aja sih maksa, ya udah kalau lu malam ini nggak bisa, besok malam aja ngajar, bisa kan besok malam bisa aja begitu. Tapi kan dengan kondisi pikiran mereka yang Cabang. dapat nggak ntar gambar. Harapan gue sih ya ini mas, kalau ya tetap berguna baik. Kalau masih mau jualnya ya mau gue silakan bantu lagi, bukan gue mau bantu, pokoknya gini, gue masih punya pikiran-pikiran yang istilahnya gue harus benahin diri gue dulu nih sekarang gitu loh. Ya kalau suatu hari emang gue harus balik lagi ya, gue tahu pintu parcet kebuka buat gue kapan aja, itu enggak? Ya kan, karena kan gue bukan selama 2 tahun gitu di sini, ya kan. Cuma memang gue lagi menenangkan diri, gue mau jadi apa nih setelah ini nih, gitu. Karena gue juga nggak mau ketika gue kerja udah mati-matian gitu pakai hati, tapi gue dalam hati tuh masih ngedumel. Lo ngerti gak sih? Karena gue bukan tipe orang yang tai kantor gue gini, nggak pernah gue kan. Tapi gue ngedumel dalam hati. Rezeki BD itu bukan cuma proyek atau uang yang masuk, mungkin rezekinya karyawan juga sehat. Oh iya, pasti. sehat cara pikirnya gitu. Iya. Kalau ngomongin loyal nomor 1 di loyalitasnya semuanya gitu. Terus ada enggak ini lo buat orang-orang yang pengen gabung di BD itu apa yang harus dipersiapin? Mental lah, Tuh kan, mental. mental. Karena di BD itu nggak mudah untuk menghandle seorang Richard Buntario. Skill nomor 17 lah. 19 mental. Tapi iya nomor 1 sampai 16 mental. Gitu. Tapi ya bagaimanapun Pak Richard berdampak besar di setiap sisi anak-anaknya. Keprofesionalis kerja itu nomor 1. Ya, 2 hasil akhir. Karena apapun yang kerjain bawa nama Richard Buntario, betul nggak? Ya, ketiga kalau kerja di BD ya lo harus telan bulat. Apapun yang peraturannya, betul kan? Masalah telan bulat-bulat nih Kak Dedo. Apaan? Kan Babe suka ngasih instruksi begini. Nah. Ya udah iyain aja, jangan dibantah. Oh iya, Lah, masalah prosesnya, cara ngejalaninnya gimana terserah kita. pokoknya Pokoknya begitu. Karena gini, Pak Richard kalau ngasih instruksi harus gini ya, tapi dia detail sampai prosesnya tuh dia nuntut. Tahu. Kita iyain. Iya. Masalah prosesnya nggak sesuai cara dia, yang penting hasilnya sesuai yang dia mau. Kalau bulat partai yang tarik ke sini, ya lo bilang aja iya bisa. Nanti partai itu nggak akan lihat proses kerjanya seperti apa. Tetap Iya kan? hasil akhir. Tetap hasil akhir. Makanya lo mau jumpalitan, lo mau koprol, mau kayang, ya terserah. Tapi hasil akhirnya. Nah, kalau orang ini tidak bisa mengikuti seperti itu, eliminasi. Itu nggak? Dan banyak orang sih yang kasih instruksi ini, semua jalan ke Blok M deh, tapi lewat sini ya, jalan sini sambas gini. Ada yang diturutin, padahal bisa shortcut langsung. Padahal dia tuh sebenarnya nggak bisa lewat sambas, tapi karena maksain lewat jalan itu ya akhirnya stuck, dia habis di situ, nggak nyampe Blok M. Akhirnya kerja dia nggak bener. Dan ya udah iyain aja, masalah kita mau lewat mana kan dia nggak ngeliatin. Toh kita nyampe Blok M. Berarti kan emang mental lo di sini diuji sama dia, ya kan? Lo semental apa sih lo kerja sini? Terus kerjaan lo mau canggih-canggih amat juga, kalau udah itu peraturan dia, ya kepake nggak pakai ya Bas, itu nggak, ya kan? Tapi ya baik lagi, apapun pekerjaannya, mau jumpalitan, mau koprol ya hasil akhir. Sama itu pun yang gue lakukan ke tim gue. Lo mau gimana cara kerjanya? Ya, yang penting kelar, gitu loh. Karena setiap individu itu beda-beda cara bekerja. Gue paham kok. Ada yang paling seneng di luar. Keluar nih, kalau udah keluar seneng. Davin. Tapi gue tahu dia ngerjain sesuatu kelar gitu. Tapi dia ketika di luar itu dia senang, emang eksplornya di situ. Ada orang yang senengnya di dalam. Gitu. Oh, ada yang suka di luar, gue sih suka di dalam sih. Ya, gitu ya, gitu. Gue juga senengnya di dalam lah, enak amin. Lo apa lagi Bas? Harapan lo untuk BDI udah, untuk lo sendiri apa? Punya anak. Ya punya anak pasti sehat terus. Ya intinya naik gaji. Oh iya. Tapi gue nggak pernah lo Bas naik gaji.
Saya juga nggak pernah kado. Ya gue sih maunya gini, Minta. gue pancet itu selalu menilai orang-orang ya, tapi kadang mungkin kalau dia lagi pusing ya kadang penilaian itu jadi lama gitu, mungkin berapa tahun dia baru naik gitu. Iyalah, apa sih yang mau harapin lagi sekarang bekerja naik gaji ya kan, ya mungkin Babe denger tuh Be, si Bas pengen naik gaji. Tapi mungkin nggak sekarang sih. Iya, Biasanya nggak oh mungkin. iya paham, gue paham banget kayak gitu. Emang gue terakhir juga naik gaji tuh waktu gue Berapa puluh? nggak startup pertama kali bikin startup tuh gue naik gaji. Setelah sini ya enggak lah, belum lah. Ya mudah-mudahan cepat kelar lah corona sama project masuk lagi, Iya, keluar kota lagi. ya gue harus juga gitu, lo sehat-sehat, cepat dikasih anak, terus udah gitu. Tadi bilang David suka di luar. Saya juga kalau keluar kota seneng nggak ada dok. Oh gue juga seneng. Maksudnya kalau luar kota bangun subuh ayo, tapi kalau di Jakarta bangun subuh ntar deh nggak bisa disiangin apa krukolnya. Makanya kalau misalnya lagi Astrid itu juga kemarin ngobrol tentang gue bilang orang-orang tuh kalau ngeliat kita nih kerja keluar kota, enak ya keluar kota mulu. Pak, dia Enggak. Kita maksudnya keluar kota kalau masalah duit kita nombok. Cuma nggak tahu seneng aja. Iya, nggak maksudnya gini. Orang-orang lihat kita tuh kerja di PH itu keluar kota. Oh iya. Kok daerah kemana-mana, foto bagus-bagus. Tapi dia nggak tahu, misalnya di luar kota lu nggak punya duit. Betul kan? Ya lu emang dapat duit dari kantor, tapi kan untuk bidang produksi gitu. Tapi kalau mau ngapain susah, misalnya gitu ya. Terus ketika di lokasi itu kan ke sampai kota itu kan kita bukan yang nyampe bangun siang besok kita syuting jam 1 aja. Enggak, jam 4 pagi udah standby. Betul ya? Ya kayak gitu, udah gitu. Tapi kalau udah mau hari udah mau habis nih, bisa tinggal 1 hari lagi, konten masih banyak. Wah itu mumet, malah jatim, itu kan? Ya kayak gitulah. Oh sama ini dulu kita ke mana? Bangkok apa Hongkong gitu. Saya kan suka misa sendiri tuh sampai diomelin. Ngapain sih lu lagi di luar begini suka misa-misa sendiri kayak ngerti aja gini-gini. Kalau saya tuh orangnya emang gak suka bergerombol gitu kan. Oh dia sering banget. Saya sadar Dia sama almarhum Didit. Kalau dia sering menghilang di antara kerumunan. Karena Tapi hebatnya dia ini Hongkong loh. Hongkong dia tiba-tiba nyampe di hotel aja loh. Kita panik nyariin. Gue nyariin loh. Waktu itu kita belum bisa komunikasi, baru nyampe. Belum ganti kartu, belum apa. Terus kita jalan-jalan malam nih. Dia nggak ada. Dan gue itu nyari muter. Gue sama Didit, sama Didit tuh, sama Filma ada nggak? Iya, juga. Ada ya? Iya, gue muter nyariin dia. Tiba-tiba di hotel udah. Terus sama mama gue di hotel kan ngomong. Iya. Gitu. Jadi gini kalau di luar tuh kan Dok, saya udah gitu image orang Indonesia kan kalau di luar negeri Nora ya katanya. Jadi di situ tuh karena kita ber-12 apa berapa sih? 15 Kita suka ngegerombol gitu tuh ganggu orang. Saya sadar di situ banyak orang lewat tuh keganggu, nggak bisa lewat karena kita ngegerombol. Jadi bisa aja lah. Iya, Kemana dulu. Iya. Kadang sadar sih, kok gue sombong banget ya jadi orang. Makanya maksudnya kalau keluarga ya lo kayak gitu, kayak Mas juga gitu. Mas kadang orang udah mau berangkat dia baru datang. Iya. Sering telat lah gitu. Di saat orang udah di mobil, dia masih di toko mana gitu. Ya kayak gitu lah. Jadi emang unik lah di BDI itu. Gitu. Terus lagi Mas? Udah sih. Ya kalau gue sih nyampain untuk teman-teman BDI yang masih bekerja yang rajin, pakai hati, jangan pernah mengecewakan timnya sendiri. Bisa bilang bisa, enggak bilang enggak gitu ya. Semoga BDI tetap berjaya, tetap kembali ke normal lagi, dan semua orang juga mendapatkan rezeki yang sesuai. Amin. Gitu aja sih. Lagi Mas Amin. Udah sih. Nah, terima kasih buat teman-teman yang tadi Bas bilang kalau mau gabung BDI mental harus kuat. Karena kalau nggak kuat, lo dieliminasi. Kalau perlu kuping lo merah kayak Davin, tambeng. Tuh ada temen gue. Nanti kita kapan ngobrol sama Davin ya. Ini salah satu yang paling tambeng menurut gue ya. Mau diocehin juga tetap tambeng. Tapi penasaran kan nanti kita ngobrol kapan gitu ya. Oke Bas, makasih banyak ya Bas. Mudah-mudahan apa yang lo sampaikan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman BDI, buat emang yang nonton BDI doang ya? Kan boleh BDI juga, boleh pasti anak-anak lah gitu. Karena emang segmen gue ini khusus teman-teman yang pernah bekerja di BDI dan yang sedang bekerja di BDI gitu. Makanya nama programnya kan Dodre and His Office Mate. Jadi siapapun yang pernah bekerja di BDI, gue pengen cerita, maksudnya berbagi cerita lah kalau lo tuh megang apa sih di BDI, terus harapannya apa, terus lika-likunya apa sih dari sini gitu. Tapi tetap di jalur yang ringan gitu loh ya. Terima kasih buat semuanya. Bas, makasih banyak ya Bas. Makasih. Kita ketemu lagi di next
Dodre and his office mate. Sampai jumpa, thank you, bye.